Ansal. Yakin? Yakin. Bisa. Kamu nggak yakin kan? Nggak bisa deh. Rulana udah datang. Kamu tadi mau isi telat ya? Di mana itu mas? Oh iya. Itu gara-gara apa itu? Oh nggak buat. Udah pasar ya. Ntar tunggu takjilan ntar ya. Oke, perhatian semuanya. Jadi hari ini teman-teman, udah spoiler nih. Teman-teman hari ini ya sudah masuk, kita udah nggak lagi teori dikit aja nanti di awal. Sedikit sekali. Hari paling sejam selesai kok kita. Alhamdulillah. Prakteknya mana? Praktek gak akan ada di kelas. Alhamdulillah. Tugas bisa dikumpul. Alhamdulillah. Enggak lah. Alhamdulillah. Oke, berangkat. Punya bicaranya. Sekarang saya bicara. Halo, yang mau bicara di luar. Gak usah masuk kelas. Oke, jadi teman-teman, kemarin sudah saya bilang kita full teori hari ini. Salam. Oh ya, kita mulai jam berapa sih? 1.15 ya? Iya. Ya udah, ribut lagi nggak apa deh. Saya jujur aja ya. Saya paling keras mau ngomong gini di belakang. Oh. Kita mulai jam 1.15. Ya perhatiannya sekarang ya. Jadi udah bilang kita full teori kemarin. Nah sekarang ingat ini 4 SKS, artinya kita mata kuliah praktek. Mau praktek artinya kita nggak cuma teori, tapi juga ada praktek kan. Jadi di awal kita ada sedikit teori sedikit aja, ya cuma beberapa slide. Sama saya kasih tahu tugas yang akan kalian kerjakan untuk praktek pertama. Praktek pertama yaitu media pertama artinya ya. Oke, sebelum itu teman-teman, saya mau tanya sedikit dulu.
Perantara. Perantara apa? Aku dan kamu gitu. Untuk menyampaikan sebuah tujuan, Pak. Sebelum itu, di depannya. Jadi adalah sebuah alat perantara. Ya, bagus. Alat perantara penyampaian pesan dari sumber kepada penerima sumber ke target audiensnya. Aku benar. Itu secara umum. Jelas di media. Makanya dalam kasus ini teman-teman jangan salah. Ya. Media dalam kasus kita anak DKV ya. Jangan lupa kita di sini anak DKV, desain komunikasi visual. Sudah ada yang manajer komunikasi. Jadi media yang kita buat komunikasinya harus bisa sampai langsung ke tujuan. Artinya penyampaian pesannya secara objektif. Maksudnya apa, Pak? Sudah saya bilang kemarin juga minggu lalu. Bedanya media yang kita gunakan sebagai anak DKV dengan kita sebagai anak rupa berbeda. Media yang digunakan seni rupa, misalnya patung, lukisan, itu media mereka. Apakah itu menyampaikan pesan juga, Pak? Iya, sama. Tapi yang disampaikan pesannya itu bisa secara subjektif. Jadi jangan kalian bisa ke pameran melihat, oh ini lukisannya artinya apa ya? Ini lukisannya artinya apa? Gak perlu. Karena pesan itu untuk diri masing-masing orang, setiap subjektif. Jadi terserah kalian persepsinya sebagai apa lukisan itu. Makanya itu sebenarnya lukisan itu juga sebenarnya bisa apresiasi diri si pelukis ya. Jadi mengapresiasikan diri, makanya ada abstrak segala macam itu loh. Tahu ya? Kenapa bisa mahal segala macam? Mungkin karena dia lagi gambarnya mungkin lagi dalam keadaan emosi atau apa ingin apa. Terus cuma lempar-lempar doang. Sebenarnya itu dia lagi mengekspresikan dirinya sebenarnya teman-teman. Ya. Dan itu artinya karena itu tergantung masing-masing. Sedangkan media yang digunakan oleh kita anak-anak DKV harus bertujuan untuk memberitahukan pesan itu secara objektif. Dalam kasus ini medianya adalah media advertising atau advertising. Di sini jelas ya? Artinya kalau advertising media yang kita buat gunanya untuk iklan. Itulah anak DKV. Makanya saya bilang secara umum media itu banyak. Ya, intinya pengantar pesan lah sebuah alat yang dibuat. Tapi kalau kita anak DKV kita kerucutkan lagi, kita fokusnya adalah untuk menyampaikan pesan secara objektif si pesannya ini. Ya, itu apa? Media advertising. Advertising itu apa, Mas? Minggu lalu udah saya bilang, minggu lalu apa advertising itu? Periklanan. Menarik konsumen. Apa? Periklanan itu menarik Promosi. Untuk menarik konsumen. Artinya dia memiliki target yang jelas. Si penerima pesannya itu adalah konsumen atau target audiens. Intinya untuk menarik, sehingga harus objektif yang dibuat media. Jelas ya? Itulah bedanya kita sama anak seni media. Jadi medianya nanti yang akan kita fokuskan adalah media ini. Jadi selama satu semester ini teman-teman sampai ujung, sampai UAS artinya ya, sampai UAS media yang akan kita buat adalah media iklan. Simple. Pertanyaannya, media iklan itu banyak kan? Minggu lalu saya jelaskan. Ada yang media apa kemarin? visual. Ada visual itu enggak itu media umum. Kita ngomongin sekarang media iklan. Media iklan ada yang namanya untuk corporate. Catat nggak itu? Ya. Ada yang apa lagi? Komersial. Ada lagi sama? Publisher. Komersial itu produk atau jasa. Corporate itu perusahaan. Public service itu adalah layanan masyarakat. Itu yang bisa diiklankan. Sekarang fokusnya apa, Pak? Kita mau buat media iklan apa? Kan pertanyaan itu. Kita mau buat media iklan apa? Kita mau buat media iklan untuk ya apa? Untuk ngomongin apa dan lain-lain. Terus kita di mata kuliah ini kita akan membuat yang namanya kita akan membuat digital imaging product. Apa itu? Jadi ini sudah sebenarnya minggu lalu sudah sedikit spoiler ya.
seperti contoh-contoh kemarin saya lihatkan itu. Oh ya, media pertama apa? Masih ingat nggak? Apa? Ada poster. Jadi nanti imaging produk ini kita akan buat sampai UAS. Tapi medianya berbeda. Untuk tugas media pertama kita medianya adalah poster. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu digital imaging produk? Kalau kemarin ada iklan yang produk yang praktis, yang bisa iklan 50 diskon 50% pinjam atau beli satu gratis satu, kan gitu dong? Ada iklan-iklan gitu. Kita nggak akan buat iklan seperti itu. Atau beli hari ini, beli sampo ini gratis naga. Naganya bersayap, enggak. Yang kita buat adalah iklan tentang imaging cats atau imaging produk. Izin kelihatan ya? Perlu dimatiin apa enggak? Matiin aja Pak. Suara ngomong kan ya? Terima kasih Pak. Ya sama-sama. 20.000 ya. Jadi teman-teman, imaging produk itu adalah sebuah pencitraan, image. Imaging adalah image atau gambar. Ya, gambar apa? Gambar si produk atau image si produk. Jadi itu adalah pencitraan, citra atau image si produk yang ingin teman-teman buat. Tapi ingat, produknya pencitraannya secara digital. Namanya digital imaging. Jadi semuanya menggunakan digital. Jadi bagaimana teman-teman bisa pencitraan gambar secara digital untuk mencitrakan gitu. Jadi itu yang akan kita buat nanti untuk mata kuliah ini. Bagaimana teman-teman bisa mengimagekan, mencitrakan sebuah produk yang ingin teman-teman iklankan. Ingat, media advertising. Ya. Jadi teman-teman akan buat seperti itu. Advertising nggak usah. Maksudnya gimana Pak? Contohnya seperti ini, teknik kolase segala macam ya. Contoh seperti ini teman-teman. Untuk tugas pertama poster. Kalian ingin mengimagekan produk. Ya, ingat ya, imagekan produk. Jadi harus kalian gambarkan. Ini gambarkan atau kita citrakan si produk pastinya. Terserah ya, nanti produk atau jasa ya. Kita fokusnya di awal produk atau jasa dulu. Nanti tugas pertama ya. Nggak usah banyak-banyak. Produknya. Contoh, kita ambil studi kasus, contohnya Ultramil. Misalnya produknya ya, contohnya sebagai Ultramil. Contohnya di situ. Kalian ingin mengiklankan Ultramil ini mencitrakannya sebagai apa? Oh, kalian ingin ngomongin di sini tagline-nya kecil ya, nggak kelihatan baca ya di bawah situ. Situ tagline-nya adalah the power of activity. Jadi ngomongin sebenarnya citranya adalah kalau kalian minum Ultramil ini, ya kalian bisa beraktivitas, jadi nambah stamina, nambah kekuatan, nambah energi. Jadi dengan Ultramil ini, jadi bagaimana sih gambarnya visual ya bisa menggambarkan si tagline-nya tadi. Oh gimana gambarnya? Ya udah, aktivitasnya menggambarkan seperti ini. Sampai ada superhero ya, aktivitas menyelamatkan manusia. Superman. Lalu ada juga Pepsodent, studi kasus kedua. Pepsodent, studi kasus kedua, dia ngomongin ingin mencitrakan kalau pakai Pepsodent ini gigi bakal kuat. Bagaimana dia mencitrakan kuatnya itu menggunakan sebagai penutup botol lagi, membuka botol. Ya, walaupun saya ada kalau lihat orang membuka botol pakai gigi, saya geli ya, bukan geli ya, ngilu nggak kalian? Ngilu. Rasanya ngilu ya, tiba-tiba pecah darah gitu. Darah terus botolnya ketelan gitu. Dioperasi keluar. Kok jadi praktisnya? Ya, jadi dia menggambarkan kalau kamu pakai Pepsodent maka sekuat pembuka. Jadi kasus kedua dari ini Ultramil lagi. Tapi dia ngomongin tadi kan the power
activity. Di sini dia ngomongin kalau daily recharge. Untuk daily itu ada setiap hari ya. Untuk apa? Recharge. Isi ulang. Isi ulang apa? Tenaga. Misalnya kalau HP kalian mati, jadi anggapannya HP kalian mati, isi ulangnya ya pasti di charge kan. Nah ini anggapannya seperti itu, penggambarannya sebagai solokan ini untuk nge-recharge energi kalian kembali dengan minum tenaga. Nah, mungkin kalian nge-charge tiba-tiba pas bisa minumnya gitu. Jadi ngecolkan. Ataupun dengan seperti ini teman-teman, ngomongin tentang dominasi, tentang ABC. Bagaimana dia ngomongin citranya ya, ingin mencitrakan, mengimagekan kalau si sambal ABC ini asli dari cabai asli sausnya. Nah, bagaimana kan buat visual seperti ini, buat visual maksudnya cabainya bagaimana? Oh ternyata sambal ini dari cabai asli seperti ini. Jadi teman-teman yang dari contoh tadi maksudnya apa? Bagaimana visual semuanya bisa menggambarkan atau mengimagekan atau mencitrakan produk yang akan kalian jual nanti atau yang kalian iklankan. Kan kemarin sudah kalian pilih kan nanti kan? Sudah dong? Kalian bagaimana bisa mengimagekan? Jadi secara visual, baik itu secara gambar maupun visual yang dilihat. Yang dilihat apa aja nih? Ada gambar sama tulisan atau dalam kasus ini tagline. Tulisan. Nah, di sini tagline. Bagaimana si tagline dengan gambar? Nyatu. Sama-sama bisa men-imagekan produknya. Jelas ya? Visual itu bisa dilihat. Ya bagaimana nanti bisa dilihat baik itu secara gambar maupun tulisannya, teksnya. Dalam kasus kalau kita buat poster iklan pasti tagline namanya, atau bahasa Indonesia slogan, ya itu bisa menggambarkan semuanya, mencitrakan atau menggambarkan si produk tersebut. Contohnya seperti itu. Contoh yang kemarin saya jelaskan juga teman-teman, ini ya sama yang pencitraan gambar secara digital dan bisa memberikan kesan yang pasti. Ini contohnya kemarin yang udah saya spoiler, maksudnya hari ini saya jelaskan. Cuma kemarin gara-gara apa ya sampai saya spoiler kan? Dia nanya apa gimana? Saya lupa ya. Intinya adalah seharusnya hari ini saya jelaskan. Contohnya seperti ini juga. Cadbury. Produknya adalah coklat. Terus tagline-nya ngomongin tentang kelembutan. Nikmati kelembutan di setiap gigitan. Artinya citra yang disampaikan Cadbury-nya apa? Dari segi apanya? Lembutnya kah? Atau rasa coklatnya kah? Atau kelembutan susunya kah? Apanya? Lembutnya kan? Jelas ya? Sehingga dari tagline bagaimana bisa membuat visual yang sama mencitrakannya. Gitu teman-teman. Jadi satu kesatuan visual itu menggambarkan satu citra. Kalau dia ngomongin tentang kemanisan, tentang coklat yang manis misalnya, tagline-nya, apakah cocok dengan tagline ini, dengan visual ini? Ya, dia membuat bantal, terus kayak lumer gitu, ya, ada gigitannya dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Sama kayak Sprite juga, dia ngomongin tentang segarnya, tagline-nya segarnya nyata, segar. Jadi image yang ingin disampaikan kalau minum Sprite adalah kesegarannya. Sekarang bagaimana kalian mengimplementasikannya? Implementasikannya kepada visual gambarnya, implementnya. Jadi dengan gaya pada gurun, pasir besar ini sampai ke matahari ya gitu. Tapi karena ada Sprite di sini, bagian ini tiba-tiba jadi terlihat. Kenapa jadi segar? Karena ada Sprite. Tumbuhan ini menggambarkan kalau misalnya ada sesuatu yang buat mereka hidup, segarnya di bagian ini karena Sprite. Itu maksud saya. Jelas ya? Nah ini contoh kayak GMT deh.
JNT kan ngantar kurir ya, ekspedisi. Mereka juga bisa ngomong padahal citranya. Kamu bisa ceritakan kalau ini kan tentang kecepatan atau fast, artinya cepat nyampainya ke tujuan. Tapi kalau misalnya kalian ngomonginnya tagline-nya ganti, bisa ngomongin tentang keamanan. Jadi misalnya ngomongnya tagline-nya tentang keamanan, protection. Jadi barangnya bakal sampai tujuan dengan aman. Ngomongnya gitu bisa tagline-nya ya. Lalu gambarnya ini apa enggak? Nah, mending apa? Mending shield atau tameng gitu yang bisa menggambarkan. Ataupun kamu mau pakai konsep yang superhero-nya ganti. Boleh. Ya, paham saya. Jadi dia menggambarkan kalau dia ngomongin si push movement-nya. Ya udah saya membuat karena ini kekuatannya cepat pasti. Jadi ngomongin si cepatnya. Sama seperti ini. Makanya kalian kemarin sudah belajar semiotika kan? Iya. Itu belajar tentang tanda. Misalnya Burger King. Nah sekarang belajar tanda kalian. Bagaimana tanda dari raja? Mahkota. Itu adalah tanda, simbolnya. Ya. Dan juga ingat, raja itu sebenarnya adalah artinya pemenang. Raja itu pemenang. Jangan dulu kalau ingin jadi raja kamu sih pemenang. Harus yang paling kuat, paling hebat. Dulu ya. Sekarang raja itu keturunan. Makanya kayak kalau yang masih mengikuti masih pakai sistem kekaisaran itu Inggris, ya Inggris, Jepang itu masih ada kaisar, Thailand masih pakai raja-raja gitu ya. Itu keturunan semua itu. Malaysia ada emang? Malaysia juga? Ya, Perdana Menteri kan intinya ya, kepalanya ya. Biasanya kalau kerajaan itu yang ngurus itunya Perdana Menteri. Biasanya kalau kerajaan itu biasanya kalau zaman dulu, mau sekarang keturunan, ya. Makanya berdoa aja anakmu, harusnya kita berdoa jadi anak raja ya. Amin. Amin. Amin sudah kayak gini tua gitu. Oke, jadi dalam kasus itu raja pemenang, makanya dia buat seperti ini gambarnya. Burgernya sampai bercahaya sendiri di atas burger yang lain yang terlihat jatuh kalah. Saya ngomongin raja tadi. Plus simbolnya adalah mah. Jadi secara kesatuan visualnya gambar tagline itu menciptakan satu. Itu yang akan kita bukan iklan poster yang beli satu gratis satu atau dapatkan segera. Dapatkan segera. Hadiahnya serius. Apalah itu lah. Ya. Top up sekarang juga gratis Messi 112. Kamarnya Bang Messi. Itu kayak Messi. Messi zaman dulu. Lo senang bos kan? Kamu dukung apa? Dukung MU? Jangan 7-0 soalnya. Mana kalah lagi 2-0 kemarin. Menang kayak Ciki langsung kalah. Kalau kita ngomongin bola saja di sini. Enggak, saya sebenarnya nggak suka ngomong gitu ya. Kalau mau aja dibikin apa? Ada dukung MU di sini? Kabul Pak. Mana? Namamu siapa? Mana absen? Langsung cek. Lepas. Nggak absen mana absen? Bukan karena ini ya. Absennya udah taruh sini ya. Oke, di sini ada pertanyaan. Maksud saya untuk ini ada pertanyaan. Aman? Yang lain? Jadi intinya adalah desain magic ini membuat image untuk produk secara digital. Pak, kantor gimana Pak? Apakah harus seperti ini semua? Nih, harus seperti ini. Harus manipulasi, kita dari metal. Apakah harus seperti ini semua Pak? Tidak teman-teman.
Digital itu luas. Pakai vektor gak apa-apa ya berarti. Pakai vektor kalian boleh. Pak, saya suka pakai di vectoring, Pak. No problem. Pak, saya suka digital, suka painting, Pak. Digital painting ya, kan digital ya. Pak, saya suka digital painting, Pak. Silakan. Gambar aja. Pak, saya suka fotografi, Pak. Foto aja nggak apa-apa. Tapi mungkin diedit jadi sesuai dengan citranya. Kalian kena dulu ada yang pakai teknik fotografi kelas kalian, atau mungkin ada yang sangkatan sama kalian. Si Siva itu kenal? Siapa? Siva Saviola, siapa gitu? Kenal? Saya ingat gara-gara namanya kayak nama dewa ya. Ini teknik foto, boleh nggak? Boleh. Gak ada yang larang. Asalkan gambarnya sama teksnya semuanya terus. Ya, sebenarnya saya mau kasih contoh yang vektor, teman-teman. Yang di vektoring baca kapas kalian. Cuma saya bilang PC saya itu waktu update Windows kena virus. Oh iya. Plus hard disk saya. Jadi semua data kalian kerjaan sama kerjaan saya 8 tahun hilang semua di PC. Jadi yang bisa sedih-sedih. Untung saya udah terima kerja ya. Iya. Ya kalau kita jujur ya, anak DKV itu kalau mau kerja yang dilihat anak desainer ya. Desainer itu dilihat portofolionya teman-teman. Kalau mau kerja kemana-mana, portofolio yang dicari. Kalau kita desainer ya, itu portofolio yang dilihat. Itu udah terima kerja. Saya seandainya belum, hilang semua kerjaan saya. Hilang semua, nggak bisa di backup, udah hilang. Karena virusnya dapatnya dari online, katanya. Saya nanya orangnya. Kalau virusnya offline, bisa juga dicolokin, ini bisa ditolong masih. Tapi kalau data online nggak bisa. Ya udah. Jadi yang bisa saya kasih teman-teman waktu COVID kemarin ya, kerja kelasnya kelas COVID, maksudnya yang kelas pakai website. Jadi kan bisa di backup tuh. Contohnya cuma 2, sedikit lagi ya. Udah mulai lagi. Ini pun laptop gibahan lagi gibahan. Kalau gibahannya laptopnya ini ya. Apa gosip? Tapi gini atau seperti ini. Boleh. Jadi buat kelas kalian. Jadi kalian boleh di factoring, painting pun kalian suka painting, Pak, saya suka painting, Pak. Boleh nggak ada yang larang. Ya, serah kalian teman-teman. Jadi kalian mau buat terserah kalian teknik digitalnya seperti apa. Manipulasi boleh, painting boleh, vektor boleh. Masih ada. Ada pertanyaan lagi? Aplikasinya apa? Terserah. Kalian misalnya suka manipulasi, Photoshop. Vektor kalian suka bisa pakai Premiere, Illustrator, oke. Atau vektor aja Pak, apa vektor pakai Corel Pak, bisanya ya udah. Gak ada masalah. Painting saya bisa pakai Photoshop, boleh. Atau kalian pakai Clipper Studio, oke. Atau kalian pakai ada yang besar di tulis oke. Tapi nggak mungkin tiba-tiba pas saya mau ngedit pakai Premiere Pak, bisa. Apa? Itu postermu berjalan gitu. Postermu ada lagunya gitu enggak? Ya jadi terserah teman-teman mau pakai apapun dengan teknik apapun. Yang penting saya nilai adalah apakah bisa mengingatkan atau enggak. Yang saya nilai tadi juga salah satunya adalah ini kemarin. Kreatif dari mana? Masih ingat proses berpikir kreatif? Amban. Apa sih Bu? Apa yang betul lah? Ngomong apa dia? MD biasa Pak. Emang ini rada-rada orang ya. Tapi masih mending MU daripada klub apa Unggas gitu. Oh itu sih Pak. Bukan, kalau Liverpool masih menang. Saya putih itu ya. Saya lupa, saya nggak pernah dapat piala. Coba. Sorry. Oke. Jadi kreatifnya gimana Pak? Oke, kita langsung mulai ya. Di sini ada pertanyaan dulu nggak untuk medianya, untuk poster dengan digital imaging product. Apakah sudah lengkap atau masih ada pertanyaan? Sebentar lagi. Apakah dia masih bingung? Di sini ada yang masih bingung?
Sebelum saya lanjut, jelas ya, imaging product ya. Intinya mengimagekan ya visual, gambar dengan tulisan. Lanjut? Lanjut. Oke, kalau lanjut, teman-teman, yang akan saya nilai pertama yaitu berpikir kreatif. Yang kemarin saya bilang. Jadi tugas teman-teman tidak akan langsung tiba-tiba jadi poster. Saya nggak mau tiba-tiba kalian langsung jadi poster. Minggu depan tiba-tiba langsung jadi kok ini hasil saya. Enggak, kita nggak gitu cara mainnya ya. Jadi pertama catat tugasnya. Iya, bisa lihat. Ya, sudah praktek ya. Kan ada pertanyaan kan? Praktek. Pakai saya. Foto apa? Kalau mau foto wes. Foto kirim ke grup nggak apa-apa. Foto kirim ke grup. Biar teman-teman yang nggak masuk tertolong. Ini sudah ada kok banyak yang foto. Perlu ada saya nggak di sini? Semuanya mau foto terus share lah. Nanti banyak kan. Oke. Yang pertama, perhatian. Perusahaan ini sudah kemarin juga. Lalu yang kedua bisa nyambung. Jadi teman-teman pilih satu produk yang akan dibuatkan digital imaging produk. Maksudnya apa Pak? Nanti saya jelaskan setelah saya tanya ini. Ya. Terus yang ketiga, buat konsep kreatifnya. Keempat, buat konsep visualnya. Oke, sekarang kita breakdown satu-satu ya. Hari ini saya akan mau panggil teman-teman. Enggak, wah kok takut sekali. Cuma panggil, terus beritahu brand apa yang kalian pilih. Cuma itu, jelas ya? Jelas. Oke. Jadi tidak boleh yang sama. Oke, yang pertama, Ade. Yang bodoh. Silver Queen Fashion. Kamu? Iya. Silver Queen. Yang fashion kok. Nah, nanti apa? Adinda, Nur. Adro Koko. Ali Akbar. Kamu? Saya. Kemudian Antita. Andriana. Pringles, oke. Aulia. Mana orang? Aufi. Mana orang? Kok tiba-tiba ada suara apa ini? Suara gitu dong ya? Oh, lagi ya? April. Mana April? Kopi. Oh, kopi. Santai kecil. Awaludin. Saya Pak. Kopi gajah. Kopi gajah. Ada Pak. Oh ya, tahu. Kopi gajah. Jelas kopi gajah gitu. Jadi 10%. Untuk rumah. Kalau saya Oke, tadi Awaludin. Daniel. Sariwangi Pak. Sariwangi. Dennis. FIFA Mobile. Jatuh top ya. Oh, kamu Dennis? Oh iya, sorry. Emalia. Blue Band. Ilham. Permen Frost. Frost. Oh iya, udah tahu. Kairo. Bobita. Laila Pun. Scarlett. Muhammad Rizky. Hah? Muhammad Rizky. Oh, ada dulu. Ya, Muhammad Rizky Bibi. Saya. SKP Pak. SKP.
Muhammad Kasbi. Good mood. Tukang ngopi semua ya. Muhammad Islam itu. Gede pak. 3 orang kopi. Ini kalau yang kopi kan saya terakhir semuanya. Oh raja. Oh bapak Islam. Nadisa. Nah beda ya. Jadi. Cepat cepat. Radani. Yupi. Yupi. Revi. Revi mana? Oh Revi sakit ya sobat. Milo. Pania. Oh ya. Pania. Yeremiko. Belum puas. Aditya Rizky. Bonito pak. Apa? Bonito. Yang tinggi itu. Kenapa ketawa ya? Alfian. Rebujo pak. Apa? Rebujo. Eka. Santa Cruz pak. Santa Cruz. Santa Cruz yang mana? Aduh, bannya skateboard pak. Apa? Bannya skateboard. Oh, basketball ya? Ya. Anak skate tau? Ya. Si paling SK8. Faid Arinal. Kita. Bapak ya jadi Kenapa ya Bapak? Baby. Detol pak. Apa? Detol. Detol. Mohon Sari. Ya Pak. Apa? Junggut. Ayo. Dika Pak. Apa namanya? Junggut. Beneran ada. Saya kita tahu Gibson. Ya Pak. Indonesia punya Pak. Saya ada. Jadi saya main bass ya. Bass saya Indonesia juga tapi akro. Emang ada jumbo? Buat Indonesia saya tahu akro gitu. Ini produk yang DON. WOD. Apa? DON WOD. Dum pak. Dum dewe. Judulnya apa? Apa mereka apa? DON. Oh, bukan jemputan. Ya saya ikutin Masya loh. Loh saya dengarnya itu loh saya enggak. Apa jadi pak? Itu gitar. Ya Pak. Yakin ya? Yakin Pak. Awas yang lain. Oke, tadi siapa namamu? Lupa saya jadi sampai mana tuh? Siapa tadi namamu? Arif. Faid. Febi. Sudah Faid. Oh, Pak. Nabil. Teman Nabil. Nah, project sepatu pak. Itu dari mana? Malang pak. Terkenal. Lumayan. Nah, yang biasa di Lumayan. sepatunya anak skate itu pak. Oh, anak skate semua kalian. Tunggal sih pak. Anak Malang Pak. Anak Malang sini pak. Kenal mana? Support produk lokal. Oh iya, tahu. Oke. Tadi Nabil, wait, puisi. Oke, udah ya. Jadi di kelas ini lumayan menarik ya. Jadi ada yang produk-produk lokal gitu lah ya. Yang penting teman-teman produknya kalian tahu, familiar sama kalian. Kenapa nanti ada alasannya, ya? Kenapa harus familiar sama kalian? Oke, sudah ya. Dari sini itu tugas pertama saya. Oke, tugas keduanya artinya teman-teman boleh pilih salah satu produknya. Tadi ada yang ngomong. Tadi siapa tadi? Mas ya. Mas tadi produknya apa? Silver Queen Pak. Silver Queen, tapi yang baik. Nah, di sini Masnya milih brandnya Silver Queen. Tapi di nomor 2 Masnya pilih satu produk aja dari Silver Queen. Tapi Silver Queen yang baik, artinya yang bulat-bulat itu loh. Iya. Teman-teman boleh seperti itu.
Jadi teman-teman boleh di satu produk aja yang mau teman-teman image kan. Misalnya tadi kayak ada Good Day, kopi-kopi gitu lah. Kalian mau ngomongin secara keseluruhan Good Day-nya boleh, tapi kalian juga boleh nomor 2-nya, nomor 2 boleh. Kalian boleh pilih satu produknya aja, misalnya Nescafe yang Good Day yang apa? Yang freeze misalnya. Para pasukan kopi saset. Itu boleh. Ya, pasukan kopi saset. Kalau saya kopi hitam ya, jadi saya ada coffee maker di rumah. Bisa. Iya lah. Dulu, soalnya saya kan nge-gym ya, jadi Boleh. ya jadi supaya ini kafenya butuh kafe gitu. Iya. Supaya kuat. Jadi kopi hitam. Makanya beli coffee maker. Kok jadi iklan ya? Oke, jadi intinya gitu teman-teman. Jadi teman-teman boleh the whole product, the whole brand. Jadi ngomongin satu brandnya. Tapi juga teman-teman boleh ngambil satu produknya. Tadi seperti Nescafe, Freeze. Terus ada tadi kopi, setelah saya kopi. Boleh ngomongin the whole brand ataupun kalian boleh ngomongin satu produk. Misalnya kopi yang rasa apa misalnya. Jadi kalian boleh pilih salah satu dari itu. Jelas ya? Ya, jelas. Siapa yang bingung? Enggak ya? Teman-teman boleh nanti pilih salah satu. Contohnya jadi yang baik. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Di sini nggak ada pertanyaan kan? Ada. Oh ya, satu lagi teman-teman. Teman-teman boleh mengganti produknya selama 1 minggu ini. Ya. Bisa ganti pasti. Boleh. Cara gantinya gimana? Ketik Rex pasti ganti. Kontrol A. Kontrol Z lah. Oke, jadi cara menggantinya teman-teman. Teman-teman cek di grup kelas, wajib di grup, bukan di WA pribadi saya. Teman-teman cek di grup nama sama NIM kalian, beritahu kalian ganti ke produk apa. Selama 1 minggu ini boleh. Ya, teman-teman yang lain itu bisa lihat oh, misalnya Mas ini sama Mbak itu produknya dia ingin ganti. Mungkin gantinya sama kan produknya, mungkin mereka sehati kita nggak tahu. Nggak tahu kan. Nah, jadi supaya siapa cepat duluan yang ngecek, jadi yang teman yang lain nggak bisa ngikutin. Itu maksudnya. Ya sama teman-teman tadi udah dengar, teman-temannya udah milih produk-produknya, jadi jangan ada yang sama. Setiap orang produknya harus berbeda. Harus beda dan Harus berbeda. Kalau yang sama harus yang kalah. Kalau kalah, dua-duanya nggak usah ambil produk yang sama. Jadi dia mau blacklist. Jadi di ban ya, produknya di ban. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi nanti teman-teman chatnya di grup kelas. Kalau mau ganti produk 1 minggu ini. Setelah 1 minggu ini udah masuk ke konsultasi minggu depan. Tidak ada yang boleh berubah. Catat ya. Jadi produk yang kalian pilih akan digunakan sampai puas. Satu produk, bukan produk yang satu brand. Jadi produknya bermacam-macam. Satu brand untuk 1 semester. Satu produk untuk berbagai macam media. Jadi produknya bisa menjadi produk untuk misalnya apa judulnya? Gitar. Ya untuk naik ya. Untuk naik. Pada poster. Media pertama. Nanti yang kedua, media kedua apa? Sudah tahu spoilernya ya. Media kedua apa? Katalog atau majalah. Yang ketiga sama. Sosial media. Terakhir baru pop. Jadi kita bikin produk, Nike, medianya poster, medianya katalog untuk 1 semester. Jadi tidak ada boleh ganti lagi. Jadi kalau mau ganti 1 minggu ini kalian pikirkan. Jelas ya? Jelas. Makanya, tau nggak? Ya masih kelas ini lumayan. Kakak sekalian dulu ada yang produknya kayak orang tua gitu ada. Ada Durex dulu ada. Ada kakak sekalian dulu. Orang tua. Tapi kalian mikirnya harus ekstra gitu. Kalau kalian tahu ya sebenarnya, kalau kalian lihat, kalau kalian suka lihat Instagram,
iklannya Durex itu bagus loh. Mereka pakai konsep belum? Enggak semua, lu perhatiin ya. Enggak semua produk itu ikutin ini loh, pakai izin produk. Kalau kalian mau lihat yang aktif itu dulu ya, zaman dulu nggak tahu ke sekarang saya nggak ngikutin. Tapi dulu Instagram Durex itu isi posternya menggunakan teknik ini teman-teman. Coba kalian lihat aja, bagus-bagus loh. Kayak analogi, metamorf gitu-gitu. Pakai izin semua mereka membuatnya. Apa namanya yang mereka upload bagus-bagus ya. Oke, jadi teman-teman di sini udah nggak ada pertanyaan. Nah, sekarang kita ngomongin yang ketiga. Yang ketiga adalah kalian buat konsep kreatif. Nah, disinilah waktunya untuk kreativitas kalian. Maksudnya gimana Pak? Kalian buat konsep kreatifnya dari data lalu yang kalian buat. Lalu nomor 4 kalian buat konsep visualnya, thumbnailnya. Kalau thumbnail nanti akhirnya lebih dari satu gambar. Contoh pertama, kalau kalian boleh contoh, sudah saya kasih. Kalian boleh membuat konsep menggunakan jadi nggak usah diketik, nggak apa-apa. Ini boleh konsepnya. Jadi konsepnya kalian tulis tangan aja. Produk yang saya ambil, tapi tolong yang tulisannya jangan kayak gini juga ya. Abstrak. Ya ini satu serta ini. Gini aja deh. Gini aja deh, yang masih bisa dibaca ya. Contoh, produknya adalah si boba. Diberitahu si boba itu apa? Buka catatan kalian. Buka kalian. Proses kreatif yang pertama apa? Baca. Proses berpikir kreatif yang pertama, poin pertama apa? Immersion atau keterlibatan. Artinya apa? Sudah saya jelaskan. Artinya kalian harus tahu produk itu apa. Artinya kalian terlibat dalam produk itu. Masalahnya ini kan mengumpulkan data ya. Makanya saya bilang tadi, perhatian ya. Makanya saya bilang tadi, carilah produk yang benar-benar teman-teman tahu. Ya, kalau misalnya tadi anak skateboard yang familiar kalian bisa jualnya, bannya ataupun dengan sepatunya, ya kan sepatu skateboard kan gitu. Jadi zaman saya SMA dulu memang teman-teman saya anak skateboard rata-rata. Itu biasanya anjur itu kan di sole-nya apa? Ya. Nah, biasanya untuk anak skateboard kan di sole biasanya. Teman-teman saya kayaknya fans segala macam dulu. Ya. Kalau saya enggak, saya dulu mainnya sepeda. Saya BMX dulu ada. Zaman SMA udah lama ya, udah berapa tahun lewat. Jadi teman-teman harus tahu, oh si boba dimiliki oleh siapa, oh ini produk ini apa, menjual apa, produk ini apa sih, visi misinya apa, mungkin apa. Jadi kalian melibatkan diri kalian, emosi kalian. Kalian harus tahu. Makanya tadi kalau kalian, saya bilang carilah produk yang familiar dengan kalian atau yang sering kalian konsumsi, atau enggak kalian hanya ingin milih ini produknya, tapi kalian mudah mencarinya. Ya, mudah mencari aksesnya. Oh ini apa sih, produk ini apa sih, supaya apa? Supaya kalian gampang ingin mengimajikan apa pada produknya. Produknya ini ternyata, nah sekarang di sini contohnya, ini kan brandnya si boba. Ternyata di sini dia ingin mengimajikan satu produk aja, bukan dari satu brand si bobanya. Produk yang yang ingin diberikan image-nya adalah brown sugar boba fresh milk, yang brown sugar, ya. Nah, lalu dicari tahu, oh brown sugar ini apa keunggulannya? Ternyata brown sugar kenyal, manis. Lalu ditulis lagi brown sugarnya itu apa ini? Manis dan gurih. Lalu susunya putih segar dan menyegarkan. Susu yang segar dan menyenangkan. Jadi dia fokusnya kepada satu produk tadi. Sama kayak tadi masnya, misalnya ngambil Silver Queen. Silver Queen ini apa sih? Perusahaan apa? Perusahaan coklat. Ya kan, perusahaan coklat jual apa? Mungkin dari visi-visinya kamu cari tahu. Lalu kamu ternyata fokusnya kepada Silver Queen by Gigit yang bulan-bulan itu. Ya kamu cari tahu apa keunggulannya Silver Queen by, apa yang ditawarkan Silver Queen by ini. Apa image yang ingin kamu tawarkan kepada konsumen tentang Silver Queen? Jadi teman-teman harus tahu, makanya itu proses kreatif yang pertama melibatkan. Jelas ya?
Nah, Setelah teman-teman tahu, baru teman-teman bisa buat keywordnya, kata kuncinya untuk konsepnya. Kenyal, kenyal, segar, manis dari yang produknya tadi. Nah, baru ke media yang keempat tadi, yang ini, yang tugas sofa, buat konsep visualnya, tampilnya, baru kalian buat dari konsep tadi. Gambar aja. Oh, jadi nanti kenyalannya gini, bentuk kok para kenyal nih, gambar gini. Jadi jangan langsung jadi semuanya gambar seperti itu. Buat konsep seperti ini. Jelas ya? Ini contoh yang kalau kalian mau full pakai tulis tangan. Pak, apakah boleh diketik, Pak? Boleh. Misalnya kalau diketik gini. Buat ya. Bisa diketik ini. Nih. Produknya yang dijual adalah Apple. Itu adalah untuk string gitar. Dia menjual string gitar itu. Diberitahu produknya, dijelasin mau dia tahu mau gini-gini produk ini jual apa, dirikan apa, lu udah cari tahu aja. Nah sekarang produknya dia pilih salah satu. Dia pilih produk ini senar gitar yang super slippy apa gini bacanya susah ya. Edible slinky nickel wood guitar strings. Dia pilih produk yang ini untuk di-image-kan. Produk ini ternyata itu sudah dicari di Infoka, ternyata produk ini yang ditawarkan adalah jadi produk ini berbahan dasar nikel dibilang yang kuat dan tahan karat, memiliki tone dan karakter suara yang berwarna. Itu yang ditawarkan oleh produknya. Kuat, tidak mudah berkarat, lalu memiliki tone warna. Terus dipakai pemain dan harga yang terjangkau. Ada 4 tuh yang bisa kalian image-kan. Harga terjangkau, ketebalannya, kekuatannya, karakternya, sama yang dipakai profesional. Ada 4 yang bisa kalian image-kan. Nah, sekarang kalian pilih, kalian mau image-kan apa? Ternyata yang dipilihnya adalah image-kan tentang warna, tone suaranya yang berwarna. Sehingga kalau kalian mikir kayak gitu, ya udah buatlah dalamnya konsepnya yang colorful tone itu. Jadi dia sudah buat tagline. Di sini udah buat tagline teman-teman. Your sound, your color. Karena dia ingin ngomongin tentang warna dari tone suara gitarnya. Makanya sketsa yang dibuat berhubungan dengan menggambarkan warna tadi. Seperti ini. Ya, tetap kalau sketsanya yang walaupun kalian ketik ya tetap sketsanya di foto. Kalau kalian punya scan itu ya, lebih bersih gambarnya. Tapi kalau kalian nggak punya scan ya di foto aja. Tapi fotonya jangan ada bayangan kalian ya. Jangan ada backlight-nya. Nah, seperti itu. Nanti contohnya ini finalnya kayak gini. Karena dia ngomongin warna tadi. Ya, jadi itu aja. Tapi ini nggak usah langsung final, kalian ini dulu. Ya. Atau tadi yang contoh yang satu lagi yang lihat, ya boleh kayak gitu. Kayak tadi tulisan satu kali. Kalian boleh juga gini. Nah, gini yang kenapa saya pilih angka sini? Dia sudah mikirin tagline-nya teman-teman. Jadi dia menggunakan produknya mobil Jeep. Apa ini Jeep? Apa ini? Wrangler ya. 4 kali. Apa sih kelebihannya Jeep ini? Apa sih mau citrakan? Dia mau ngomongin ternyata citranya ini mobilnya tentang bisa dipakai kemana aja. Tantangan. Makanya dia menggunakan tagline libas semua tantangan. Karena dia ingin mencitrakan kalau si Jeep ini bisa ke semua medan, Horas banget. Nah, sudah itu baru bisa kalian buat konsepnya sesuai dengan tagline yang dipilih. Seperti itu.
Sekarang catat konsep kalian untuk visual nomor 4 ya, thumbnail. Tadi udah ada spoiler di sini. Berapa? 4. Oh, mau? Ya udah 4 lah. Enggak apa-apa kan tadi dia mau. Ya salah. Oke, untuk kelas ini minimal 4. Tidak jawab. Tadi ada yang ngomong kan? Ya apa sih kan? Pas saya ngikutin kalian. Kan tadi ada spoiler tuh tulisannya. Tapi maunya 4. Oke. Jadi di kelas ini minimal 4. Oh, mulut. Apa 4 aja ya. Jadi kelas ini 4. Ada. Mau nambah? Oke, 5 ya. 15. Oke. Minimal 15. Tadi kan ngomong. Maksudnya, kita kan demokrasi, Re. Voting. Namanya demokrasi. Tidak ada sanggahan ya. Sikat apa lagi, Pak? Nah kan sudah ini kan yang pertama. Oke, jadi minimal 15 sketsa teman-teman. Ambil. Ya teman-teman. Ada kasihan kalian ya. Oke, 5. Satu bukan tim lagi namanya. Beda mau berapa? Siapa yang mau dua? Ayo jujur. Kok dia dari 4 15? Enggak. 4 aja, saya pingin ya. Sama kelas ini biar beda. Yang pertama itu biasanya terbaik ya. Pilihan siapa tahu kalian 4 itu angka majul kalian. Angka kesenangan, sebenarnya angka 1 nggak sial kan? Kalau di ini percaya. Kali ini mana pindah bol? Pindah kelas ya. Ya udah pindah. Kita samain aja lah. Ini mah artinya boleh lebih dari. Gak ada lagi yang komen 3 ya. Semua sama. Yang komen saya jadi 15 beneran. Nah, jadi teman-teman boleh saya bilang boleh teman-teman buat seperti ini di sketchbook teman-teman coret ya, atau di kertas teman-teman, tapi dengan satu cara tulisannya yang bisa dibaca. Seenggaknya oleh rakyat Indonesia yang baca. Kalau tulisan Sanskerta itu saya nggak bisa ya. Terus atau teman-teman mau digitalin seperti ini juga boleh. Misalkan teman-teman mau ketik seperti ini waktu konsultasi minggu depan, teman-teman nggak usah di print lagi. Kan udah digital loh, apa yang di print? Ini kalau lampu kan? Pakai HP gitu. Bukan, bisa kan kalau kalian ke bandara gitu udah tahu dapat QR code-nya kan? Terus kalian print lagi, buat apa? Bodoh kan gitu. Sama aja kayak namanya EKTP, tapi kok minta fotokopi. Namanya aja EKTP, elektronik KTP. Kok minta fotokopi? Kan masih ada database-nya kan? Elektronik kan? Kok masih fotokopi? Kok enggak dibaca? Itu negeri Wakanda, bukan Indonesia. Itu Wakanda, bukan Indonesia ya. Indonesia bagus. Pak, ada laser merah Pak. Oke. Jadi kalau kalian mau konsultasi sudah diketik, tinggal bawa ini aja. Bisa. Boleh. Pak, nggak sopan Pak. Kata siapa? Ini digunakan, ini dibuat buat apa? Kemudahan manusia kan? Ya. Ya gunakanlah teknologi. Bagi saya, oke, fine aja kalian mau konsultasi tentang apa? Bener kan? Atau kalian mau konsultasi
bawa laptop ya nggak apa-apa, bawa laptopnya maju boleh. Tapi kalau ribet Pak, saya taruh di HP aja boleh. Sama saya santai kok. Atau kalian punya tab, konsultasi di tab aja nggak apa-apa. Ya, kalau dulu kelas kalian ada, jadi mereka punya 2 tab. Tab ini tab kelas ininya, tab bersama ya. Jadi tab punya 1 orang tapi konsultasi 4 isi filenya. Nggak apa-apa kalau yang punya, kalau yang mau minjamin. Ya boleh, nggak apa-apa. Adik. Mana Adik? Ya, jadi tabnya untuk bersama ya. Ya Pak, setuju. Enggak. Pakai HP pun boleh loh. Jadi yang sudah HP, halo, pakai HP. Kamu tahu? Saya modal loh. Ya, jadi teman-teman, apa namanya? Kalau misalnya konsultasi, kalau kalian ketik gini ya udah, ketik aja, bawa aja HP atau ya. Kalau misalnya yang digambar, yang pakai sketchbook ya, sketchbooknya di bawah. Jadi terserah kalian apa. Terus ada lagi, Pak, apakah saya boleh langsung gambarin secara digital? Boleh, bisa. Boleh, gak ada yang larang. Tapi masih sketsa, contohnya kayak gini ya. Apa digital gini aja? Sketsanya 4 kali Pak ya? 4? Oh iya, enggak. Saya kayaknya tertegun sama kelas kalian, sumpah. Udah, notebook kelas ini cepat aja. Oke, jadi kalian boleh digital seperti ini juga boleh teman-teman ya. Jadi digital minoritas bonus. kalian. Jadi digital pun kalian boleh sketsa aja. Teman-teman, ya, jangan kalian buat konsep banyak-banyak. Nanti sketsa buatlah satu konsep aja. Misalnya apa? Tadi kalian mau ngomongin ini kan misalnya banyak nih. Karakter suara, ada ketahanan, ketebalan, dipakai profesional, harga terjangkau. Jangan pakai semuanya untuk kalian buat sketsanya. Pilih salah satu aja biar gampang. Jadi apa yang mau kalian image-kan, apa yang mau kalian citrakan, apa yang mau kalian beritahukan kepada si klien, kepada si audiens, ya, kepada si penerima pesannya, apa yang mau kalian sampaikan, itu aja yang pilih. Baru kalian bisa breakdown. Oh, karena konsepnya saya mau ngomongin tentang, misalnya tadi Dettol ya, Dettol itu pembersih. Kalian mau ngomongin tentang pembunuh kumannya, kebersihannya, tapi juga Dettol juga ngomongin tentang kewangiannya, ada wanginya. Karena juga berbeda kan, image yang berbeda. Pilihlah salah satu. Kalau mau ngomong wangi aja. Bisa tentang wangi atau konsep tentang wanginya. Kalau mau ngomong tentang membunuh kuman, udah membunuh kumannya aja. Biar kalian lebih gampang untuk memikirkan konsepnya. Jelas ya? Ya. Makanya itu teman-teman masuk ke tugas yang ini, itu masuk ke proses kreatif yang kedua dan ketiga. Apa proses kreatif 2 dan 3? Baca. Incubation sama kalian bisa milih salah satu atau berjalan dengan keduanya atau salah satu. Kalau inkubasi kalian dengan kegiatan-kegiatan kalian memikirkannya. Tapi kalau iluminasi biasanya dengan waktu kalian lagi santai, kalian lagi lepas. Saya biasanya itu dua-duanya. Kadang siang itu mikir, tiba-tiba jalan, mikir aja. Ya, jangan kayak sistem kebut semalam teman-teman. Saya tahu anak-anak kuliah. Ya, kita ini kan memang pecinta ini ya. Ya, sistem kebut semalam atau the power of the pepet. Ya. The power of pepet itu keluar kan biasanya kan di akhir-akhir penghujung deadline ya. Tiba-tiba imajinasi kayak cerah gitu kan. Jangan. Pasti kelihatan yang kerjakannya proper sama yang enggak itu kelihatan. Kalau di sini, kalau di tugas saya nggak tahu ya. Jadi saya dulu pernah di sini ada desain web nggak sih? Desain web. Ada apa? Ya website udah ya? Ya. Belum ya? Ada belum ya? Ada yang enggak. Saya dulu ingat zaman saya dulu pernah tugasnya itu untuk UAS ya. Itu 2 bulan. Dikasih sebelum pengumpulan. 2 bulan tugasnya. Tapi saya baru kerjakan 3 hari sebelum pengumpulan. Bayangin tugas 2 bulan jadi 3 hari. Tidur cuma sejam sama 3 hari. Coding, desain. Ya memang itu bodoh namanya ya. Kan dulu saya sambil kerja juga. Jadi saya dulu freelance.
zaman kuliah. Jadi ya mau nggak mau salah sendiri kan itu kan. Ya udahlah nggak apa-apa. Nah, tapi kalau ini kelihatan teman-teman konsepnya. Jadi waktu kalian inkubasi, eliminasi, makanya teman-teman tadi saya bilang semua tugas kalian ini yang tadi nomor 3 dan 4 tidak ada yang dikerjakan di kelas. Setelah ini selesai kita pulang. Enak kan? Jadi tidak ada kalian saya minta buat konsep di dalam kelas. Selesai kalian buat tugas pulang. Bagi saya, kalian mau mikirnya di sini mungkin ke hal tembok sini, ya, berimajinasi ke hal tembok. Karena setiap kalian berpikir kreatif itu dimanapun bisa dan melakukan apapun. Makanya harus imajinasi. Bisa saat kalian beraktivitas ataupun saat kalian lagi santai. Ya, jadi kalian mungkin habis ini mau pulang, tapi nggak harap ya langsung ngerjain tugas tuh mustahil. Ya 3 hari 2 hari sebelum mulai biasanya baru ngerjain tugas ya. Jadi kalian siap lagi. Diaminkan lagi. Ya jadi kalian kalau mau ngerjakan di WC boleh. Ya. Pak sambil mandi pak, ya udah nggak apa-apa sambil ini. Atau kalian ngerjain di kafe, atau kalian ngerjain di Warmindo. Warmindo sekarang 5G ya. Beneran ada yang 5G loh dekat rumah saya, sudah kayak Starbucks aja. Beneran Starbucks itu 5G duluan. Jadi saya mikir-mikir daripada saya bayar kopi 60.000, mending saya Warmindo 15.000. 15.000 udah gorengan sama kopi tuh. Ya. Jadi teman-teman, oke. Jadi maksud saya tadi tugasnya ini semuanya kerjakan di luar, tidak ada yang di kelas. Enak ya. Nanti proses kreatif yang keempat apa? Yang terakhir verifikasi. Verifikasi itu kalian memilih yang terbaik. Kalian tadi minimal buat 4 sketsa kan? Jadi 3. Nah 4. Nah, dari 4 sketsa ini baru verifikasi. Pilihlah yang terbaik untuk dijadikan final desainnya, posternya. Saat verifikasi ada saya di dalam situ. Makanya di saat verifikasi itu saatnya konsultasi. Jadi minggu depan itu wajib konsultasi 4 sketsa dan konsep yang sudah kalian buat. Itulah konsep, itulah maksudnya konsultasi. Jadi masing-masing konsultasi per mahasiswa dengan saya. Itulah proses verifikasi. Baru kita buat. Makanya kerjaan satu media itu 2 minggu. Seminggu kalian cari konsep, lalu verifikasi, seminggu kemudian ke digitalin, ke final. Jelas ya? Jadi ada campur tangan saya di kerjaan kalian. Semuanya harus wajib konsultasi untuk minggu depan. Tapi tugasnya minggu depan cukup seperti ini aja. Jelas? Jelas. Atau mau difoto ini nggak apa-apa? Bisa punya filenya Pak? Nggak mau foto aja. Saya mager kasih dulu. Ada teknologi yang namanya kamera ya. Nih udah, produknya. Ya, konsep kreatif sama tampil yang udah. Minta sama temannya, minta sama temannya. Atau gini, tadi boleh kalian ketik seperti ini. Kalian tulis tangan, lalu seperti ini. Terserah kalian. Untuk minggu depan. Yang tadi biar kita Pak. Apa? Yang ketiga Pak. Apa? Yang ikan Pak. 3. Oh 3. Ini. Kan itu foto yang ini aja, yang nomor 3 nomor 4 itu aja. Konsep kreatif sama tampilan. Kirim di grup nggak apa-apa. Di grup itu terserah ya mau kirim, tapi tetap tugas ya. Jangan kirim yang aneh-aneh. Saya kan punya Discord ya. Ada kakak sekalian dulu di Discord tuh ngirim link yang aneh-aneh. Iya aneh, tapi karena dia belum buka dulu awalnya. Linknya parah lagi. Kayak mau buat ini. Ya, atau kalian suka stiker-stiker lucu boleh kirim aja di grup. Saya ini pemburu stiker soalnya. Ada stiker bagus saya add favorit, itu saya di sini.
Ada lucu. Jadi merasa punya stiker lucu, tolong bisa di yang lucu ya, bukan rasis ya. Atau yang pinggir jurang jangan ya. Tapi saya ada stikernya Megawati. Baik, udah ya. Oke, di sini ada pertanyaan teman-teman untuk tugasnya. Minggu depan nanti mengumpulkan seperti ini. Jadi belum jadi atau final design. Udah gini aja. Minggu depan setiap anak satu project seperti ini. Jelas untuk tugasnya? Ada pertanyaan? Ini contoh ya yang kenapa harus konsultasi ini contohnya. Ini yang saya korek-korek ini ya file. Jadi dia ambil produknya Pepsodent. Konsepnya adalah kuat. Lalu dia ingin kuat sejak dini dibilang. Halo. Jadi dia ingin konsepnya kuat sejak dini. Makanya dia pakai konsep gambar kuat sejak dini itu gini. Gambaran. Kelihatan dong? Ini rantai loh, bayi, ya memang bener nggak kuat sejak dini cocok ke gambar, bagus ya. Konsepnya apa ya? Tapi bagus apa enggak? Biasanya gini. Moral nggak? Kelihatan seperti apa? Lihat sendiri loh. Saya udah suka juga bayinya kayak gini loh. Dia menjadi bapak-bapak sebelum waktunya. Sudah gantung diri, gini lagi. Rambutnya keren. Jadi maksudnya itu dia pakai gini gantung pakai dotnya itu tapi kuat bisa nahan. Karena sejak dini dia menggunakan konsep sejak dini untuk kuatnya. Karena ini konsep ini untuk kecil. Jangan kayak gitu, makanya konsepnya kita konsultasi dan yang lain, akhirnya harus finalnya nggak kayak gitu, lebih moral dikit ya, tapi lebih moral dikit lah, ya. Jadi lebih dikit bermoral, ya, daripada seperti ini, jelas ya. Makanya konsultasi itu gunanya seperti itu, oke? Kalian boleh berpikir out of the box segala macam boleh. Saya malah lebih suka sesuatu yang benar-benar fresh, ideanya original dan lain-lain bagus, tapi kadang-kadang kita harus tahu juga batasannya. Harus lihat juga estetiknya gimana, ini bisa menggambarkan nggak. Tadi ini menggunakan bayi anak kecil kan. Ini kalau masuk ini udah nggak harus sensor kan. Jadi seperti itu. Ini contoh aja. Oke. Ada lagi pertanyaan? Udah jelas ya artinya? Jelas Pak. Tugasnya enak ya, enak. Nah, jadi habis ini kerjakan di enggak, habis ini dikerjakan di mana? Di rumah. Tapi ingat sama saya dikerjakan. Saya minta seminggu kembali. Itu kalau nggak dikerjakan, itu catat kalian. Yang kedua tidak ada alasan tidak mengerjakan. Kalau kerjakan langsung saya coret namanya. Maksudnya coret apa? Udah. Project pertama kita kan setiap media ada konsultasi kan. Jadi ada 4 konsultasi. Poster saya nggak konsultasi, udah. Untuk poster saya coret namamu untuk konsultasi, nggak ada part yang lain. That's it. Alasan apapun. Saya bilang 1 minggu. Ya. Dan saya suruh kerjakannya di rumah kan. Nggak ada alasan lagi. 1 minggu kalian mengerjakan. Pas sakit Pak. Masa sakit sampai 1 minggu? Ya kalau misalnya sakitnya kalian sampai terkepar sampai ya saya itu ya itu di luar kuasa saya ya. Kalau cuma pas saya sakit batuk ya, tapi batuk kan bisa mikir kan, nyicil kan, kecuali kayak batuknya keluar apa batuk, batuknya keluar naga apa, ada parasit di kalian, tiba-tiba pecah kepala kalian,
Keluar monster. Itu yang keempat ya, ada empat. Ya jadi paham ya teman-teman ya. Seandainya, oke, perhatikan, jangan ribut. Seandainya minggu depan kalian nggak bisa hadir, kan kita nggak tahu masa depan ya. Seandainya kalian nggak tahu, ternyata minggu depan kalian ada acara atau tiba-tiba kalian sakit, mudah-mudahan nggak sakit ya. Semoga sehat ya. Atau telat sahur. Amin lah. Telat sahur kan siang ini udah gini kan kalian. Ya itu bukan maksud saya. Kita tapi kalau misalnya ada halangan segala macam, sudah saya sediakan Discord. Jadi tidak ada alasan yang tidak masuk di Discord. Itu catat. Kalau kalian ada halangan atau kalian sakit, kalian konsulnya di luar kelas lewat Discord. Kemarin udah saya kirim link Discordnya. Kalau ada yang kurang, ada yang belum tahu lagi, nanti saya kirim lagi di kelas. Tapi nanti aja kalau yang minta. Ya. Kalian kirim di Discord, kalian kirim data filenya di Discord. Terus kalau saya ingin ngomong, kita janjian jam berapa kita? Jam 10 malam, ya, jam 12 malam. Tunggu sama-sama bisa. Yang pasti tunggu ya. Ya saya hari ini ngajar sampai jam 9 malam. Bisnis saya mau ngajar lagi. Jadi mungkin setelah saya ngajar mungkin setengah 10. Kalau misalnya kalian mau konsulnya malam hari ini misalnya, kalian nggak datang hari ini, mau konsulnya hari ini juga, ya paling malam setelah saya ngajar. Ya paling setengah 10 atau jam 10 malam. Ya. Kita konsul, saya suruh kalian konsul di sana. Teman-teman yang nggak konsul boleh masuk ke voice chat, boleh. Cuma dengar-dengar tuh boleh. Boleh, tapi jangan ricu. Tiba-tiba dia saya ngomong fire in the hole gitu. Woi, bentar tunggu saya lobby. Ya ini teman-teman, itu ya saya tidak alasan yang tidak ada konsultasi. Jadi semuanya wajib konsultasi karena semua media ada konsultasi, semua media ada nilai konsultasi. Jadi jangan bingung nanti, Pak saya ngerjain tugas semuanya udah lengkap Pak. Pak saya lengkap semua media udah saya kerjakan Pak. Tapi kalau kalian nggak ngumpulin konsultasi, jangan harap dapat A. Karena kurang. Oke? Jadi saya bilang dari awal sebelum kita praktek seterusnya sampai UAS. Jadi sudah saya bilang dari awal ini, jadi tidak boleh ada yang sampai, aduh saya kan sudah ngumpul gini. Ya saya tahu kan ngumpul, tapi saya nilainya di sini. Makanya teman-teman, di sini mata kuliahnya media dan kan ada banyak ya, kreatif advertising, kreatif media dan lain-lain. Jadi ngomongin kreatif, tapi itu gabung dengan medianya. Kalau kita ini pakai variabel dua variabel, makanya ada dan ini bukan sama dan. Jelas ya? Kenapa pakai dan? Karena dua variabel, medianya ini, kreatifnya konsep ini. Jelas ya? Kalau hanya kalian kumpul selesai posternya, medianya aja yang saya minta. Itu biasanya cuma satu. Tapi yang saya minta dua-duanya. Paham ya? Makanya itu ada wajib konsultasi. Gak bisa ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Jadi minggu depan wajib dikumpul. Yang nggak masuk wajib konsultasi juga. Jadi nggak ada yang bisa lari dari saya. Tapi sama saya santai. Minggu depan konsultasi. Saya tahu konsultasi mungkin minggu depan kita sampai sore. Percaya sama saya. Bisa sampai sore gitu. Mungkin sampai kita buka, mungkin kita buka. Ini bawa makanan sendiri, buat saya beli. Nah, canda. Kalau waktunya pulang. Minggu depan teman-teman, kalau konsultasi, misalnya di sini konsultasi sama saya. Yang lain sudah konsultasi atau belum, masih nunggu lama bosan. Kalian boleh ngapain aja. Misalnya kalian boleh main game, silahkan main game. Kalian mau tidur, silahkan tidur. Kalian mau main Uno, boleh. Asal jangan judi. Boleh. Dan jangan rame, bener. Jangan rame. Main aja. Mau dengar lagu Zeus?
baik ya. Jangan. Sekali kalian judi itu ketagihan. Kalau menang, Kalau enggak, kadang-kadang ada gitu ya. Mau menang mau kalah itu nggak baik. Saya judi itu pertama awalnya begitu. Pertama masih kalian menang, ketika kalian terusan. Ataupun kalian kalah sedikit-sedikit, rasa pasti saya menang, tapi terusan. Addicted kalian. Jangan judi. Banyak berdoa, bukan doa. Nah jadi teman-teman, minggu depan konsultasi kalian boleh bawa games, mau apa tapi jangan ribut. Ya, main kamu boleh. Dulu itu kelas kalian ini loh. Itu kursi-kursi diangkat, majunya kan duduk semua, lingkar gitu terus main. Boleh, nggak apa-apa. Tapi waktu saya panggil pas ini langsung maju. Kalau nggak maju langsung saya coret. Pak, di gamenya nggak bisa di pause pak. Bodoh amat, bodoh amat ya. Sudah gamenya rendah lagi. Iya, sampah lagi. Itu sampai aja, Anissa aja. Daripada kalian main game tapi misalnya orang yang ini berhenti main game banyak belajar judi kan? Banyak buat portofolio, banyak belajar. Ya, dan judi. Ya, jadi boleh. Asal jangan ribut ya pasti jangan berisik minggu depan. Enak loh. Nah, tapi kalau tugas harus konten. Sekali konten. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan? Aman yang yakin ya? Insya Allah. Oke, kita sampai jam berapa hari ini? 4.20 ya? Ini sampai ini jam berapa? Ini masih banyak loh waktunya lah. Nah, udah nih tahu. Minggu lalu sudah saya bilang kan. Selain tugas ini carilah materi untuk seminar. Enggak, minggu lalu bukan kelas kemarin itu ada yang curhat, boleh. Mau curhat juga kalian boleh kok. Asli pak. Kita. Kemarin ada curhat ngomong gini curhatnya. Jadi temannya itu di kosan bawa cewek ke kosan. Wow. Banyak apa lagi pak? Terus tetangganya nggak terima, kira intinya dibawa ke ketua RT lah setempat. Jadi masalah ribut lah. Nggak cewek. Makanya jangan dibawa ke kosan. Mau tempat lain enggak bisa. Ayo. Jadi teman-teman kalau mau cerita mau curhat, jadi dia benar nggak tahu apa. Cuma karena teman kosnya yang bawa, nah dia ikutan masuk ke KFC. Itu curhat boleh, mau curhat itu boleh sambil duduk kemarin dia, duduk di ini yang kursi berlantai ya. Apa? Gak nangis. Kita ya itu yang mau nangis cowok boleh tuh. Daripada kalian pendam sendiri ya, cerita aja. Daripada kalian sosok kuat, sosok teguh. Tahu-taunya waktu balik ke kosan nangis-nangis. Ayo sama kita nih cerita rame-rame kelas ini. Jadikan suasana kekeluargaan di kelas ini. Ayo ada yang mau cerita, ada yang ngisi. Ada. Foto saya, Mas ini maju. Cepat kamu. Zara. Namanya siapa? Jemput. Dia ada jemput lagi. Enggak. Enggak, jadi kenapa? Saya bos. Brand saya bos. Kenapa bos? Bos saya brand. Bos pedal pak. Pedal efek. Kenapa bos? Karena bos pak. Karena pernah saya konsumsi pak. Bos konsumsi. Ya pernah saya pakai juga pak. Oh. Ya itu pak sudah selesai kayaknya. Ada kamu kejam ya. Saya mau ini ya mau lama di kelas ini ya. Ayo maju dulu.
Udah, saya randomnya dari yang dikit ini ya. Tadi yang ngomong si Abian itu yang mana? Pernah bilang Pak? Yang Abian tadi siapa? Iya. Anak serem Pak. Kamu rasa sejak lahir ini ya? Baru tahu nikah aja, baru tahu. Sosokan ini. Ya udah maju. Maju tadi. Gak maju gak pulang nggak boleh. Maju sama lari lu. Kamu mau teman satu orang boleh ayo. Mau teman satu orang boleh ayo. Ayo Mas. Bisa nggak? Wah, lu nggak bisa nih. Belajar ngomong parah lagi. Mas, saya ya kalau jadi Mas ya diselamatkan oleh cewek ya. Apa ini loh? Calon harga dirinya tinggi loh. Calon harga dirinya tinggi mesti diselamatkan sama cewek. Mas, saya isi kamu ya. Mas saya isi kamu ya, Mas saya cari pohon paling tinggi. Buat tali dari pohon paling tinggi. Main tali loh. Ini Mas Messi ayo salam. Daun Pak. Dia kita kan daun ya. Artinya Bang Messi. Enggak Pak. Kelihatan biasanya buka-buka yang masih di program itu. Ini kan kalau di tongkrongan asik loh. Paling asik kelihatan dari mukanya, maksudnya dari ekspresinya gitu loh. Asik kalau di tongkrongan. Oke, silakan. Terserah mau apa. Mau gibah, mau ngomongin politik, mau hina MU. Terserah. Enggak Pak, saya ngomong ya, diri saya sendiri. Ya terima kasih sekian untuk hari ini. Silakan kalian semua boleh pulang. Belum. Ada cerita gitu. Sorry, namamu siapa? Jangan Pak. Nah, mungkin saya kasih Farid. Mana sih? Oh, Farid Nazari. Masuk terus lagi. Bagus ini. Alhamdulillah Pak, puji Tuhan. Dari kesehatan bisa datang tes kelas. Kamu servernya mana? Mungkin server. Iya Pak. Nggak paling lucu. Coba stand up dulu sedikit. Nggak bisa Pak. Atau namakan Demi Tuhan saya Indo Pak. Demi Tuhan saya Indo. Terus. Ya. Bayangnya malu. Ya, gitu Pak, seperti itu. Pemalu ya. Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Ayo. Sejahtera Pak. Ini kalau yang mungkin cocoknya di ormas itu. Atau kamu jadi ketua apa itu mas bagus loh. Wakil jabatannya Pak. Wakil apa? Wakil omongan Pak. Wakil rakyat. Wakil kerjaan. Wakil rakyat itu nggak tahu itu benar wakil atau bukan. Enggak, tahu nggak yang dulu yang teriak-teriak. Emang ada Pak wakil rakyat. Kalau saya ngomong ya. Itu ada CCTV ya. Halo, capeknya bukan saya itu ya, maksudnya ya. Enggak, tapi emang biasanya orang-orang yang pertama kan yang
menjatuhkan satu kan bersama mahasiswa kan. Hidup mahasiswa. Hidup. Tahu nggak yang menjatuhkan itu? Sekarang apa? Sekarang jadi anggota DPR sekarang itu yang kalian tahu sekarang. Mereka dulunya dari aktivis mendemo. Nah, dulu mereka tuh aktivis, tapi semenjak mereka punya jabatan, punya uang, kembali lagi ke zaman yang sama. Jadi Pak, simpulannya Sudah rantainya. udah rantainya susah. Kalau udah memang mental, enggak, kalau memang udah mental dan moral ya ketemu uang, ketemu kuas. Biasanya kalau cowok kalau uang sudah dapat, biasanya kekuasaan. Untuk Bikon kok. Hah? Ya jadi ada yang pertama aktivis awalnya mereka itu yang nurunin, tapi sekarang jadi udah menjabat sama kan? Sama aja. Ya, jadi moral itu memang susah teman-teman. Ya kalau udah moralnya kayak gitu ya. Untungnya Indonesia enggak ya. Nah, ini kita ngomongin negara lain tadi. Negara Cina. jangan sih bapak negara ada yang fiksi aja. Ya memang iya zamannya ini zamannya. Waduh. Ibu kan ya. Oke, ini gitu aja teman-teman ya. Itu intro aja supaya saya santai aja ya. Sama ngisi waktu luangnya sebenarnya saya. Supaya saya pulang-pulang ngobrol sama kalian. Saya tuh sebenarnya suka dekatin diri sama suara. Biar gak usah terlalu beda-beda amat lah. Maksudnya jurang sama ini. Ya. Jadi kalau kalian ini masih nih yang sudah lulus malah. Teman-teman kalian lulus itu masih ada yang ngechat saya, Pak, saya mau nanya tentang ini Pak, boleh kok. Saya welcome aja. Kalau kalian juga, jadi jangan ada santai aja sama saya ya. Maksudnya santai jangan begitu, santai. Gak gitu juga, maksudnya santai itu apa dan lain-lain. Ya kita santai aja. Oke teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya kita konsultasi ya. Ya. Selamat siang sore. Sore.